Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasto merupakan tersangka kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan keduanya sebagai tersangka. Sebelumnya, upaya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menggugat penetapan status tersangka dirinya berakhir pada 13 Februari 2025. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto memutuskan tidak menerima pra-peradilan Hasto. Alasannya, Hasto berstatus tersangka dalam 2 perkara di KPK. Namun, gugatan atas 2 sprindik tersebut hanya diajukan dalam 1 permohonan pra-peradilan. Dalam upaya penahanan Hasto, KPK pun membantah adanya politisasi yang sering digaungkan Hasto dan kuasa hukumnya. Bahkan, tak tanggung-tanggung, penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan agar bisa mendetilkan barang bukti dan dokumen-dokumen terkait. Memang, saat ini hanya Hasto yang ditahan. Ke depan, bukan tidak mungkin akan ada tersangka-tersangka lain yang akan ditetapkan KPK. Dan apakah kasus ini akan berdampak terhadap perpolitikan Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap pemeriksaan dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat ya Putri bagaimana saling bantah begitu ya dari Hasto, KPK, kemudian juga kemarin PDIP juga sudah menggelar konferensi pers bahwa ini bukan kasus politisasi, bukan kriminalisasi,
murni hukum, pengembangan hukum, sehingga membuat Hasto Kristianto ini juga kemarin akhirnya resmi ditahan. Itu kata KPK. Kata KPK. Kata KPK ya. Gitu. Tapi memang menarik ya karena ini muncul berbagai spekulasi pemirsa soal bagaimana dampaknya terhadap konstelasi politik nasional begitu. Apakah nanti akan berujung terhadap ketegangan PDIP dengan pemerintahan begitu? Kan udah ada sinyalnya Ya. dengan disuruh nunda dulu kan harusnya Betul. Putri juga berangkat ke Magelang, Nah, makanya akhirnya siaran apakah nih. nanti ini akan membuka ruang negosiasi politik yang Nah. baru kira-kira ke depan? Itu nanti kita akan bahas ya, Philip, pada pagi hari ini dengan narasumber yang udah hadir nih. Di samping kita ada siapa nih, Putri? Ada Bang Ronald Sinyal selaku mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Bang. Pagi. Selamat pagi, Pagi. Putri, Philip. Sudah ada Mas Adi Prayitno selaku analis politik juga pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi. Saya langsung ke Mas Ronald dulu. Mas Ronald, tadi kita sudah melihat bagaimana aksi saling bantah begitu bisa dibilang. Ini politisasi, ini kriminalisasi menurut versi PDI dan juga Hasto. Tapi kalau menurut KPK sendiri ini sudah murni sesuai dari pengembangan penyidikan hukum dari Harun Masiku yang kemudian menyeret nama Hasto Kristianto yang kemarin juga udah ditahan begitu. Kalau dari menurut kacamata Bang Ronald sendiri seperti apa sih kasus ini? Sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPK ya. Jadi ini proses ini udah berjalan begitu panjang ya selama lebih dari 5 tahun kita tahu sendiri. Dan kalau dilihat kita melihat ke belakang sendiri itu ini proses penyidikan ini malah dipersulitnya di masa era kepemimpinan KPK sebelumnya. Jadi kalau sekarang kita lihat KPK berani untuk melanjutkan proses penyidikan ini dan juga mengembangkan terkait adanya tersangka baru yaitu Pak Hasto sehingga hasilnya terakhir kemarin sore ya menjelang maghrib akhirnya ditahan itu menurut saya melalui proses yang panjang dan tidak melalui adanya politisasi yang banyak diisukan oleh media-media saat ini ya atau mungkin disampaikan oleh saudara Hasto sendiri. Jadi kita lihat ini mungkin KPK sudah yakin sudah merasa beberapa banyaknya alat bukti yang sudah disimpan dan juga saksi-saksinya seperti yang kita tahu ya udah ada 57 saksi kemudian juga ada 6 ahli yang dimintai keterangan sehingga akhirnya para penyidik khususnya penyidik Rosa itu sendiri sudah yakin untuk memajukan atau menahan Hasto itu sendiri saat ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan langsung oleh KPK. Kalau memang sudah yakin gitu kenapa waktu dari awal ketika dilakukan penyelidikan itu nggak langsung ditahan? Apakah memang ada kemudian keputusan-keputusan lain yang harus diambil oleh KPK sendiri untuk penahanan Hasto? Ya kan kemarin juga sempat saya sampaikan ya di acara ini juga kalau nggak salah ya bahwa KPK bila sudah melakukan penahanan itu argo berjalan. Kita tahu ya argo penahanan itu berjalan. Kita tahu perkara Hasto ini adalah suap dan juga obstruction of justice ya yang maksimal penahanannya tuh vonisnya itu 5 tahun. Yang kita tahu bila dia di bawah 5 tahun itu maksimal penahanan itu hanya bisa berlaku selama 60 hari, 20 penahanan yang pertama, kemudian yang kedua perpanjangan selama 40 hari. Dan kita lihat kalau misalnya kemarin ditahan, kita tahu itu 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah itu mungkin terlalu mepet untuk sekarang dan setelah dipertimbangkan kita tahu ya penyidik punya diskresi atau kewenangan penuh dan dirasa saat ini cukup lah udah bisa menyelesaikan perkara ini ke tahap persidangan atau P21 ke penuntutan bahwa oke lah kita bisa menahan dalam waktu 20 yang disampaikan juga tadi di Pak Setios ini menyampaikan akan dilakukan penahanan selama 20 hari. Beliau tidak menyampaikan ada tambahan 40 hari. Berarti di situ ada keyakinan bahwa perkara ini bisa selesai minimal paling cepat dalam 20 hari. Ya bila ada keterlambatan masih ada lah 40 hari tapi tadi Pak Setio tidak menyampaikan tambahan waktu tersebut. Jadi saya rasa ini udah KPK sudah cukup yakin, sudah punya alat bukti sehingga akhirnya baru ditetapkan Pak Hasto ditahan di KPK kemarin sore ya seperti itu. Baik, kalau dari KPK kan mungkin secara hukum sudah sesuai menurut KPK. Tapi kalau timingnya ini, momentumnya ini bertepatan sekali nih dengan pelantikan kepala daerah kemarin. Nah kalau dari Bang Mas Adi sendiri apa ini dampaknya ini ke depan? Apalagi kita tahu ya ada surat edaran untuk penundaan kepala daerah PDIP mengikuti retret di Magelang. Ya, saya kira memang 2 hal ya terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertama tentu akan berpengaruh dalam konteks konstelasi politik secara nasional, terutama bagaimana hubungan antara PDIP dengan Gerindra, termasuk juga soal bagaimana masa depan, soal kemungkinan ya, kita bicara tentang kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, ini rasa-rasanya memang sedang diuji. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum agak semakin gelap gulita.
Jadi soal nasi goreng yang kemudian akan disajikan Bubar misalnya, nih berarti ya. itu akan bubar nih. Jadi Tapi kan menunya bisa udah nggak aja enak. dengan munculnya kasus ini, dengan ditahannya Pak Hasto, justru semakin memunculkan opsi pertemuan Ibu Mega dan Jadi juga semangat nih Prabowo. Jadi masak semangat nasi begitu. gorengnya biar ada Mas ruang Adi. negosiasinya gitu nggak? Kalau saya justru melihat agak semakin rumit dan saya sebut tadi gelap gulita karena kita mendengar gitu ya dan bahkan membaca bagaimana surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh PDIP Ya. menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan wali kotanya yang terpilih untuk menunda ikut retreat yang per hari ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Secara politik ini disebut sebagai pembangkangan. Ini disebut sebagai bagaimana suasana politik PDIP hari ini juga tidak sejalan dengan pemerintah. Padahal kita tahu bahwa sejak lama pasca Pilpres 2024 PDIP selalu mengatakan bahwa mereka tidak ada persoalan apapun dengan Gerindra. Mereka akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sekalipun posisinya berada di luar. Tapi per hari ini kalau mau jujur, retreat itu adalah program pemerintah. Sekalipun tidak wajib diikuti, dengan adanya penundaan seluruh kepala daerah PDIP tidak ikut ke Magelang untuk beberapa hari. Ini kan satu sinyal yang kemudian bisa ditangkap oleh publik bahwa hubungan kedua partai ini tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, mestinya semua kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden kemarin ikut juga terlepas apapun situasi politik hari ini, termasuk posisi Pak Hasto setelah ditahan oleh KPK. Kan gitu jalan ceritanya. Kalau kepala daerah PDIP tidak ikut dan satu-satunya kepala daerah dari partai yang kemudian tidak ikut, itu kan orang menangkap. Pasti ada sesuatu nih yang terjadi antara PDIP dengan penguasa. Antara sesuatu yang terjadi antara PDIP dengan Gerindra itu satu hal. Nah yang kedua ini kan pasti akan menebalkan bagaimana konflik politik antara PDIP dengan mantan presiden sebelumnya. Kan kita mendengarkan bagaimana Hasto setelah ditahan itu memang menyebut ya keluarga satu Solo, sosok gitu. ya macam-macam lah, orang sudah tahu you know lah siapa itu. Bahkan kemudian tim hukumnya mengatakan bahwa biarkan KPK itu menunaikan tugasnya menegakkan persoalan ini, dan mereka kemudian meminta kepada pendukung Hasto yang ada di KPK katanya itu bahwa yang dihadapi itu bukan penguasa, yang dihadapi itu adalah mantan orang yang berkuasa dan kemudian juga sudah dipecat oleh PDIP melalui Hasto. Kan jelas kemana ini arahnya. Artinya apa? Ini tentu selalu dikait-kaitkan dengan perang saudara antara PDIP dengan mantan-mantan kadernya, dan tentu saja mantan kader yang berkuasa, Mas Bro ini pasti tahu siapa. Jadi dua hal itu yang saya kira secara politik memang akan berpengaruh secara signifikan. Kalau kemudian PDIP dengan mantan kadernya ini terus misalnya terjadi clash, terjadi benturan, akan mempertebal bagaimana hubungan politik mereka yang semakin meruncing, mungkin publik akan menganggap ini efek dari perang saudara. Tapi yang menarik adalah bagaimana sikap PDIP kepada penguasa hari ini dengan pemerintah. Nah, ketika ada penundaan kepala daerah supaya tidak ikut retreat, ini kan satu sinyal bahwa pemerintah hari ini, penguasa hari ini juga menjadi sasaran. Bagaimana sepertinya sikap PDIP sudah mulai kelihatan gak respect dan kelihatan mulai tidak sejalan. Oke, padahal kan baru disumpah juga ya. Tapi ini sekarang kepala daerah PDIP mengikuti instruksi presiden, arahan presiden atau bukan? Agak kontradiktif juga karena kita dengarkan juga kemarin Pram Rano mengatakan ada pesan Bu Mega, gitu ya, jangan abaikan arahan presiden. Tiba-tiba sorenya atau malamnya ada perubahan ada gitu. plot twist gitu. Tunda. Ya memang cepat sekali bulan madu antara PDIP dengan Gerindra. Ya kan bulan madunya kan kelihatan misalnya ketika Megawati, Pak Prabowo Subianto saling bersahut-sahutan sebagai sosok yang saling bersahabat, memiliki chemistry yang sama, memiliki pertemanan yang cukup panjang dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di acara hari ulang tahun, puncak perayaan ulang tahun ke-17 dari Gerindra, kan Prabowo Subianto juga menyebutkan bahwa beliau itu tidak suka kalau ada yang menjelek-jelekkan Megawati. Makanya di situ kemudian PDIP semakin mesra, semakin lengket dan selalu menyatakan dukungan politik kepada pemerintah. Tapi ternyata kan cintanya bertepuk sebelah tangan ternyata. Tapi setelah kan ditahan, begitu. inilah yang saya sebut bulan madunya cepat sekali. Ini kayaknya kayak hubungan segitiga ya, kayak cinta segitiga nih antara ketiganya nih. Tapi nanti kita bahas lebih menarik lagi. Usai jeda berikut, pemirsa, kami akan kembali untuk Anda.